Memang kita harus punya prinsip sebagai seorang muslim, tapi tidak untuk diumbar gitu. Apa itu Umi gitu kan? Itu suara azan, yuk kita sholat. Anak Amerika nggak boleh jajan, Om. Anak urang sabua andale yo mama oi singgah ke rumah si sultan mudo Halo Amerikuy, mengapa tadi saya nyanyi lagu bahasa Minang? Karena narasumber kita kali ini adalah seorang perempuan Minang yang membesarkan 3 orang anaknya di Amerika. Bagaimana suka dukanya, apa kesulitannya? Kamu jangan lupa untuk subscribe YouTube Bio Indonesia dan tonton terus Amerikuy. Kita ikuti dia yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yeay, halo Putri. Apa kabar? Alhamdulillah, Oki, apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat saja. Pak ganggu sebentar ya? Boleh, masalah. Kan? Napa, aduh. Rumah kediamannya Putri dan keluarga. Maaf mengganggu ya? Iya, ini mau sarapan. Oh, mau sarapan. Makan. Oh yaudah, sok. Makan yuk. Persiapan sekolah ya ini ya? Iya. Sarapannya apa? Udah mau apa? Mau roti apa mau sereal udah? Sarapannya sudah sarapan bule ya sekarang ya? Mereka udah jarang makan nasi sekarang. Oh, tapi masih mau? Mau. Pokoknya harus makan nasi aja sekali. Iya. What do you like to eat for breakfast? Cheese? With cheese? Cheese. Saya pagi langsung makan rendang biasanya. Oh, ini ada lagi satu. Halo, namanya siapa ini? Zainab. Halo Zainab. Nah, sekarang kita ke dapurnya Putri nih. Nyiapin buat apa ini Putri? Karena mereka kan sekolahnya bakal sampai jam 4. Jadi harus disiapin lunchbox-nya. Iya. Sebenarnya ada dari sekolah. Cuman suka khawatir meskipun dari sekolah nggak menyediakan pork gitu, tetap aja aku siapin sendiri. Kan di sekolah kan bisa ada party dan lain sebagainya gitu. Mungkin ada orang tua bawa makanan atau apa-apa. Memang kamu kasih tahu khusus ke sekolahnya kalau tidak makan babi atau bagaimana? Iya, jadi karena di situ banyak international student juga, jadi mereka udah tahu kalau Muslim itu nggak makan pork gitu. Cuman kan nggak semua mereka tahu kalau Muslim nggak makan beef atau chicken yang nggak disembelih secara bener juga gitu kan. Makanya jadi lebih dipesenin ke anak-anaknya. Pesennya apa? Nanti kalau dapat makanan dari gurunya, dari guru kalian, jangan dimakan dulu, bawa pulang dulu, baru boleh makan di rumah kalau Umi udah bilang boleh. Gitu. Oke. Waktu kita kecil dulu kan dikasih jajan nih. Ini anak-anak ini dapat jajan nggak? Anak Amerika nggak boleh jajan, mana boleh jajan? Nggak boleh sama sekolahnya? Enggak, makanya ada lunch time. Oke. Jadi kalau mereka nggak bawa, aku lupa, mereka otomatis harus makan dari sekolah. Nah, satu-satunya yang aku bolehin itu pizza. Kasian sekali anak-anak ini gara-gara jajan nih. Berarti cuma makan yang dibawa Umi ya? Iya. Yang dibawa biasanya apa aja? Makanannya apa aja? Makanan kita aja. Apa ini? Ini ada ikan apa ini Put? Ini kalau di Indonesia kayak ikan bawal ya. Aslinya ini mau dibakar, tapi karena kita udah telat, tadi nggak jadi dibakar. Ya udahlah, versi gorengnya aja. Ziad sudah semangat ke sekolahnya dijemput bus ya? Iya, Ini kayak yang di film-film bus kuning itu ya, Putri? Iya, percis banget. Aduh. Nah, si bus kuning ini kita harus bayar atau gimana sih? Enggak, karena kita kan sekolahnya di public school. Public school ini sekolah negeri ya? Yes, sekolah negeri. Kayak SDN gitu ya? Iya, termasuk kalau misalnya kita nggak bawa lunch juga, itu udah nggak perlu bayar untuk lunch juga. Tadinya aku kira bus sekolah itu berhenti di setiap rumah, enggak ternyata ya? Enggak, ada pemberhentiannya. Nanti kita dapat surat pemberitahuan dari pihak Columbus City School. Iya, tepatnya di sini? Yes. Oh, dekat sekali ya. Sekolahnya masuk jam berapa sih? Jam 9 harus nyampe di sekolah. Lama sekali kok, telat sekali ya, nggak kayak di Indonesia ya. Jam 7, setengah 8 udah mulai. Mungkin pertimbangannya buat ini, waktu winter. Oke. Jadi nggak terlalu pagi. Iya, kalau winter paginya lebih telat ya. Iya, jam berapa nih? Jam setengah 9 itu gelap. Masih gelap. Oke, kita tunggu bus sekolah. Bus sekolah yang kutunggu, kini telah datang. Akhir sampai ya busnya ya. Dadah. Selamat menempuh sekolah anakku. Dadah.
Apa sih yang paling kamu takutin membawa anak-anak pindah ke Amerika? Kita pindah ke sini, mereka tuh belum terlalu menguasai bahasa Indonesia. Agak khawatir gitu soal pemrolehan bahasa mereka. Soalnya kan bahasa Indonesia juga belum kelar, terus udah dihadapkan dengan bahasa baru lagi. Aduh, itu pusing. Terus bagaimana pas nyampe di sini? Susah komunikasi atau bagaimana? Iya, cuman ibunya yang ngerti. Misalnya, Mi, awana, gitu kan. Kan mereka ngomongnya tuh cepet gitu, terus kan bahasa anak kecil gitu kan. Orang-orang, mereka ngomong apa? Mereka kok aku nggak ngerti mereka ngomong apa. Iya, mereka bilang mau ke sana. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Pemuda Jaya Merdeka. Tapi karena kita masukin ke Head Start, Apa itu? itu kayak preschool gitu. Jadi mereka jadi bergaul gitu kan sama anak-anak internasional yang lain yang udah bisa ngomong bahasa Inggris. Ya, karena mungkin katanya anak kecil juga kayak sponge cepat nyerapnya ya. Sempat mereka tuh ngirain bahasa Indonesia yang aku gunakan itu adalah bagian dari bahasa Inggris gitu. Oke. Jadi setelah dibedakan, kalau misalnya bahasa Indonesianya satu, bahasa Inggrisnya apa? One. Jadi udah dipisah-pisah, baru akhirnya mereka ngerti. Ketemu orang yang bentuknya berbeda dari mereka pertama kali. Ketemu orang putih atau orang kulit hitam pertama kali, gimana reaksi mereka? Jadi pas kita keluar rumah, tetangga sebelah kan itu bule banget. Iya. Terus mereka tuh kayak melukin aku, kayak takut gitu. Mungkin mereka kan belum terlalu bisa ngomong. Iya. Kenapa? Itu sama kayak kita gitu. Aku bilang kayak gitu. Iya. Terus gimana kamu memperkenalkannya? Kita ajak mereka untuk datang ke acara-acara kampus. Jadi kan kalau acara kampus banyak banget bule-bule kan. Iya. Pelan-pelan mereka akhirnya terbiasa. Dan di sekolah, terutama pas mereka TK kemarin itu, diperkenalkan ras gitu. Jadi ada Black American gitu. Ada orang yang kulitnya hitam, ada orang yang kulitnya putih, ada orang yang matanya sipit, ada orang yang rambutnya keriting gitu-gitu. Jadi sekolahnya juga kayak udah sensitif ya? Ya, sekarang Putri mau ngasih makan Zainab ya. Iya. Ini apa nih makannya, Put? Bubur. Iya. Nah, Zainab itu suka banget finger food gitu. Wah, bayi sudah makan orang gede ya? Iya, buat diisep-isep sama dia. Dia seneng banget ayam sama tahu. Dia udah lapar banget, dia udah lapar banget. Siap, Bos. Siap, Bos. Bos Zainab, sudah lapar, Bos Zainab. Ini Bos Zainabnya sudah menunggu. Apa sih yang paling berat jadi ibu di negara yang mayoritasnya bukan muslim? Kita gampang mengajarkan sholat ke anak karena di Indonesia misalnya sering mendengarkan suara azan. Sedangkan di sini kan nggak ada suara azan. Jadi anak nggak bisa langsung sadar gitu loh kalau misalnya untuk sholat itu ada panggilannya gitu. Itu sih tantangan yang paling terbesar karena kan sholat kan yang agama ya, kita harus setting gitu. Gimana settingnya? Aku nyalain soundnya notification ini apa? Handphone. Iya, handphone, Ya, azan. azan. Pas suaranya bunyi kan, hah, apa itu Umi gitu kan? Terus itu suara azan, yuk kita sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tinggal di Amerika ini, apakah ini juga jadi lebih gampang untuk memperkenalkan keberagaman, toleransi? Yang pasti kita jadi lebih mudah mengajak mereka untuk berempati karena kita di sini kan jadi minoritas. Jadi mereka jadi lebih paham gitu kalau misalnya jadi minoritas itu teman-temannya tetap menghargai mereka gitu. Jadi kayak mereka nggak makan pork, teman-temannya juga nggak maksa mereka untuk makan pork. Mereka belajar justru belajar tolerir itu dari lingkungan sekitar yang notabene-nya itu mayoritas masyarakat sini gitu kan. Pernah mengalami
diskriminasi juga nggak Putri? 3 tahun lebih di sini nggak pernah mengalami diskriminasi sama sekali. Bahkan mereka tuh kayak membantu untuk kita menjalankan apa yang seharusnya kita jalankan. Contohnya waktu itu kebetulan saya ikutan komunitas gitu, karena yang mengadakannya gereja, dilaksanakannya di gereja. Nah, waktu itu udah jam sholat asar, dan mereka itu menyediakan ruangan khusus kita untuk ibadah gitu. Karena tahu ibadah itu butuh ruangan diem lah, yang sunyi. Melihat itu dan merasakan itu bagaimana? Apa yang kamu rasakan? Yang pasti sih sebenarnya di dunia ini tuh nggak ada yang saklek. Maksudnya ketika kita memperoleh sebuah informasi keburukan sesuatu gitu ya, sebelum kita merasakannya sendiri, jangan gampang untuk beranggapan atau mengeneralisir gitu. Dulu sih aku beranggapan orang-orang kulit putih mungkin tidak terlalu care dengan urusan ibadah orang lain gitu kan. Tapi ternyata setelah menjalani kehidupan di sini, ketika kita memiliki sebuah prinsip, mereka tuh menghargai banget, bahkan memberikan ruang kita untuk melakukan prinsip kita itu gitu. Dan mereka tidak melarang-larang gitu loh gitu, dan tidak mengintervensi. Mereka tidak berusaha untuk mengintervensi kita gitu, nggak sama sekali. Padahal mereka aktivis gereja misalnya gitu. Jadi kita nggak mengedepankan perbedaan agama kita, nggak gitu, tapi lebih mengedepankan persamaan manusianya kita gitu loh. Melihat kondisi itu, kamu merasa ada hal yang ironi juga nggak kalau dibandingkan dengan Indonesia? Mungkin di Indonesia terlalu dibesar-besarkan ya perbedaan itu. Oh, gue muslim, gue harus concernnya ke sini. Memang kita harus punya prinsip sebagai seorang muslim, tapi tidak untuk diumbar gitu loh. Kalau aku pribadi ya memandangnya gitu. Jadi kita bisa menjalankan prinsip kita tanpa kita harus menuntut orang lain, yang bahkan orang lain itu berada di luar agama kita untuk paham dengan kita gitu loh. Ya udah, jalankan prinsip kita. Ketika misalnya ada hal yang di luar prinsip itu terjadi dalam kehidupan kita, cukup sampaikan dengan baik-baik gitu loh. Dan itu setiap orang tuh pasti akan menghargai. Oh, you can use this product. Halal. Halal. Alhamdulillah. Ribet ya Bu ya? Ya, beginilah. Sekarang kita hujan-hujanan menunggu Zaid dan Ziyad pulang. Itu Putri lagi menunggu anaknya pulang. Gimana Put? Seperti ini setiap hari ya? Iya, dari belakang rumah. Katanya akan pulang ke Indonesia ya? Iya. Apa yang bakal dirinduin dari Amerika ketika pulang nanti? Bakal rindu suasana damainya kota Columbus sih. Kayak gini, sepi, nggak terlalu ramai, trafiknya nggak ada. Ya gitulah. Jangan begitu, nanti aku menangis. Udah hampir menangis deh. Tapi di Indonesia nggak ada yang banyak kamu rindukan? Karena kalau Amerika kan kita kapan ya bakal balik lagi. Kalau Indonesia kan tanah air ya, pasti kita bakal ke sana. Jadi pas pergi nggak terlalu sedih gitu. Kalau ini memang kesempatan yang mungkin bisa aja sekali seumur hidup ya ke sini ya. Iya.
Oke, bis sekolahnya sampai. Betul sambut anakmu ya? Mana Zat dan Ziad? Abang. Satu telah datang. Yeay, kita tangkap. Satu lagi. Yeay. Oh, nggak mau pakai payung. Payung. Mereka malah kabur. Ya, mereka kabur. You don't need one? Oh my god, I feel rejected. Run. Do you love your mom? Yeah. Yeah, what do you love the most about your mom? Yes, I am. Smile. Did she cook good food? Yeah. Yeah, what's your favorite? Chicken nuggets. Chicken nugget. What about Ziad? Fresh. Kiss me please. Kiss the mom please. Ini kayak pemaksaannya. Oh, you kiss me please. Kiss me please now. Together, come on. Ya, terima kasih telah menonton episode Amerika kali ini dengan Mersa Putri dan keluarganya. Ada Zaid ya, ada Zaid di sini, ada Ziad juga tadi dan Zainab. Semoga kamu bisa belajar sesuatu dari sini. Oke, jangan lupa untuk subscribe YouTube VOA Indonesia dan tonton terus Amerika.